Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3131-3133. Dev terbang semakin tinggi, dan bahkan terbang menuju bagian atas pintu masuk gua. Anda harus tahu bahwa pintu masuk gua ini penuh dengan roh jahat. Ketika Dev terbang seperti ini, akan ada roh jahat di atas dan elang berbulu perak di bawah. Tuan Chen, cepat turun, cepat turun. Yulian berteriak dengan sekuat tenaga, tapi itu tidak berguna sama sekali, seolah-olah Dev tidak bisa mendengarnya. Semua orang hanya bisa melihat Dev terbang semakin tinggi, dan semua orang hanya bisa melihat secercah cahaya, yang terus meningkat. Elang berbulu perak mengejar Dev dari dekat, matanya penuh amarah. Pedang barusan membuat elang berbulu perak marah, dan dia memutuskan untuk menghancurkan tubuh Dev menjadi ribuan keping. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi naga dalam kristal naga juga mulai menyebar di tubuhnya. Dan Tian Dev diam-diam berubah. Ini adalah kondisi Dev yang sedang mempersiapkan terobosan. Dev sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia sama sekali tidak takut pada roh jahat itu. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa saat ini, roh jahat itu tidak akan pernah bisa menyakitinya sama sekali. Adapun elang berbulu perak, Dev berencana menggunakan kesengsaraan gunturnya untuk membunuh elang berbulu perak. Meskipun Dev berada pada posisi terlemahnya ketika dia melewati kesengsaraan guntur, ini juga bisa menipu elang berbulu perak untuk bergegas ke jangkauan kesengsaraan guntur. Dev bertaruh kali ini, dan itu bisa dianggap sebagai pertaruhan. Jika dia bertarung sendirian, kekuatan Dev saat ini, dia bukanlah lawan dari elang berbulu perak ini, bahkan jika elang berbulu perak tidak memiliki tubuh, Dev tidak dapat menghadapinya. Gemuruh. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit, dan guntur menyambar. Merasakan awan bencana guntur muncul di langit, Dev sangat tenang. Setelah mengalami bencana guntur yang tak terhitung jumlahnya, Dev tidak takut lagi dengan awan bencana guntur ini. Hanya saja kekuatan guntur di awan guntur kali ini sepertinya tidak terlalu kuat. Dev tidak bisa menahan kerutan di alisnya, setelah itu, semua energi naga dalam kristal naga meledak, dan bahkan energi yang menyatu dari telur raksasa, Dev tidak menahannya. Dev berencana untuk menerobos beberapa alam sekaligus, sehingga kekuatan kesengsaraan guntur akan jauh lebih besar. Tapi bahaya seperti ini juga sangat tinggi. Setelah Dev mengeluarkan semua energinya, aura di tubuhnya mencapai puncak peringkat ke-8 dalam sekejap mata. Perlu diketahui bahwa setiap kali Dev maju ke alam kecil, sumber daya dan energi spiritual yang dibutuhkan sangat menakutkan, itulah sebabnya kecepatan promosi Dev sangat lambat. Saat alam semakin tinggi, sumber daya dan aura yang dibutuhkan Dev untuk meningkatkan alamnya akan menjadi puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari orang lain. Dan kali ini, Dev langsung melompat dari peringkat ke-5 dari alam komposit ke puncak peringkat ke-8 dari alam komposit. Peningkatan yang mengerikan ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya energi naga dan energi dalam telur raksasa itu. Jika itu adalah biksu biasa yang telah menyerap begitu banyak sumber daya, itu akan sangat mudah untuk menaikkan level secara langsung. Dev merasa bersemangat, jika dia tidak mengikuti Yulian ke lautan tinta kali ini, dia tidak akan mengalami petualangan ini, dan dia tidak akan meningkatkan beberapa alam sekaligus. Jika Dev hanya mengandalkan ramuan dan ramuan peri, itu mungkin akan menjadi tahun monyet jika dia ingin naik ke puncak tahap ke-8 dari alam tubuh komposit. Sekarang Dev telah menemukan bahwa beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh surga adalah yang paling membantu untuk peningkatan alamnya. Pecahan jiwa es, energi naga saat ini, dan telur raksasa berkembang biak hari itu. Ini bukan hal-hal dari dunia surga dan manusia, semuanya tertinggal selama perang antara dewa dan iblis. Dan hal-hal ini sangat membantu kultivasi Dev. Memikirkan hal ini, Dev memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di alam manusia surgawi di masa depan, mencari medan perang kuno yang terlupakan, untuk melihat apakah dia dapat menemukan sumber daya. Dengan peningkatan alam Dev, awan guntur di udara melonjak, dan kekuatan yang terkondensasi juga meningkat. Seluruh pulau tertutup awan gelap, dan dasarnya gelap. Mereka yang tinggal di pulau kecil itu, dan orang-orang di perahu roh, memandangi awan guntur yang tiba-tiba muncul di langit, semuanya ketakutan. Mereka tidak mengerti siapa yang menerobos dan memicu awan guntur yang begitu menakutkan. Air di lautan tinta juga terpengaruh saat ini,
berjatuhan dengan keras, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Boom! Satu demi satu sambaran petir tebal melewati awan guntur dan malapetaka, dan aura menakutkan terus meningkat, dan mereka mungkin akan jatuh kapan saja. Kesengsaraan guntur terus memadatkan guntur dan kilat, berencana untuk meledakkan pukulan paling kuat. Tubuh Dev masih seperti bintang jatuh, melesat ke atas dengan cepat. Elang. Berbulu perak mati-matian mengejarnya, sepertinya tidak akan pernah menyetah. Dan roh jahat itu juga menyerang Dev, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengepung Dev, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Dev. Kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menahan roh jahat ini, jangankan tubuh Dev sekarang lebih kuat, bahkan tanpa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jika roh jahat ini ingin menyakiti Dev, itu juga tidak mungkin Ferguson. Saat Dev semakin dekat ke pintu masuk gua, awan guntur di langit tampak mendidih. Gemuruh. Akhirnya, setelah lama persiapan, petir tebal jatuh, langsung menuju Dev. Dengan kecemerlangan yang menyilaukan, guntur langit memotong langit dalam sekejap, menyinari ekspresi kaget semua orang. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan cemberut. Dia masih berada di dalam gua saat ini, tanpa diduga, guntur langit tidak dapat membantu membombardirnya. Dengan cara ini, dia memblokir di depan, dan sama sekali tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada elang berbulu perak. Lagi pula, pintu masuk gua itu tidak terlalu besar, dan kerusakannya diblokir sendiri ketika kesengsaraan guntur melanda. Tapi karena ini masalahnya, Dev hanya bisa menahan kesengsaraan guntur ini secara langsung, berpikir bahwa ketika dia menerobos, kesengsaraan guntur tidak akan terjadi. Hentikan satu. Dev berteriak pelan, dan bintang guntur dan kilat asli di ruang aslinya berkedip. Pada saat terobosan, Dev sebenarnya ingin mengandalkan kekuatan bencana guntur ini untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang asal-usul guntur dan kilat. Kesengsaraan guntur tiba-tiba membombardir tubuh Dev, menyebabkan tubuh Dev meledak dengan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Bencana guntur ini menyebabkan tubuh Dev tiba-tiba tenggelam, dan beberapa sisik terlempar dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Roh-roh jahat yang mengelilingi Dev dan terus-menerus menyerang Dev, dibunuh oleh petir dalam sekejap. Senjata tak lengkap atau senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Julian dan yang lainnya di bawah mulai mengelak satu demi satu untuk menghindari cedera, sementara mata Lionel berbinar, dan dia buru-buru mencari barang berharga di antara senjata dan senjata ajaib yang tidak lengkap. Melihat ini, elang bulu perak yang mengejar Dev langsung berhenti. Dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Dev akan memilih untuk menerobos dan menderita kesengsaraan guntur yang mengerikan. Melihat bahwa Dev langsung dibombardir oleh guntur yang tebal dan jatuh dari jarak tertentu, elang berbulu perak menyaksikan dari samping. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, diperkirakan Dev tidak akan mampu menahan pemboman kesengsaraan guntur, dan akan musnah menjadi abu. Tapi dengan cara ini, energi Dev yang baru saja menyatu akan hilang dengan sia-sia. Setelah kesengsaraan guntur pertama, Dev tidak terluka. Memanfaatkan fakta bahwa kesengsaraan guntur kedua masih berkumpul, tubuh Dev bergegas lagi, melewati lubang dalam sekejap, dan masih membaik. Melihat Dev terbang menuju awan kesengsaraan guntur, elang berbulu perak tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini, apakah kamu mencari kematian sendiri? Elang berbulu perak sangat bingung, dia tidak mengerti mengapa Dev mencoba yang terbaik untuk mendekati kesengsaraan guntur itu. Anda harus tahu bahwa semakin dekat Anda dengan awan kesengsaraan guntur, semakin mengerikan dibombardir oleh kesengsaraan guntur. Elang berbulu perak itu mengikuti, dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Dev. Segera, kesengsaraan guntur kedua dihasilkan, mengirimkan semburan raungan yang kencang, dan membombardir Dev lagi. Mungkin awan kesengsaraan guntur itu juga marah, jadi kesengsaraan guntur ini lebih mengerikan dari yang pertama. Melihat ini, Dev langsung pergi ke awan guntur. Elang berbulu perak memandang Dev dengan kaget, menyaksikan Dev dibombardir oleh bencana guntur lagi. Tapi kali ini, Dev perlahan membuka tangannya, membiarkan malapetaka guntur melewati tangan Dev dan terus mengembara di tubuh. Di sekitar tubuh Dev, busur listrik biru terus meresap. Guntur merah tebal, setelah tubuh Dev mengembara, berubah menjadi kilat keemasan sedikit demi sedikit. Di ruang asli Dev, bintang guntur dan kilat asli memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wajah Dev menunjukkan ekspresi puas, dan tiba-tiba dia melambaikan telapak tangannya, dan kilat emas langsung menuju ke elang bulu perak. Petir emas langsung menembus kehampaan,
dan dalam sekejap mata, itu tiba di depan elang berbulu perak. Petir emas menyambar elang berbulu perak dan meledak dengan hebat. Ledakan. Tubuh elang berbulu perak jatuh dengan cepat, tapi dia berhasil menstabilkan sosoknya. Elang berbulu perak memandang Dev dengan tak percaya, dia tidak pernah menyangka Dev bisa mengendalikan kekuatan kesengsaraan guntur. Dan setelah Dev berhasil dalam satu pukulan, dia sangat gembira, sekarang dia bisa menahan bencana guntur, dan bahkan mengendalikan bencana guntur. Tampaknya asal-usul petir di tubuhnya memang memainkan peran besar. Untuk kekuatan guntur dan kilat ini, pemahaman dan persepsi Dev menjadi semakin dalam. Dia bahkan dapat menganalisis inti dari setiap bencana petir, setiap busur, setiap arus. Tepat ketika Dev sangat gembira di dalam hatinya, elang bulu perak bergegas dengan cepat. Sekarang Dev dapat mengontrol kekuatan guntur langit, jadi dia ingin membunuh Dev saat awan kesengsaraan guntur berkumpul lagi. Tapi ketika elang bulu perak bergegas menuju Dev lagi, badai petir lainnya melanda. Dev langsung mengendalikan guntur langit, dan bergerak menuju elang berbulu perak, membombardir. Serangkaian petir emas meledak dari tangan Dev, sementara awan guntur di udara terus-menerus mengembunkan bencana guntur. Elang berbulu perak mengelak dan memandang Dev dengan tidak percaya. Ini awalnya adalah bencana guntur bagi para biksu untuk meredam tubuh mereka, tetapi sekarang telah menjadi mainan di tangan Dev. Serangkaian badai membombardir, tubuh emas Dev tidak bisa dihancurkan, dan arus melonjak di sekelilingnya, seperti dewa guntur dan kilat. Elang berbulu perak mati-matian mengelak, tetapi masih dibombardir oleh banyak petir emas. Elang berbulu perak terus mengutuk dalam hatinya, dia tidak tahu bagaimana Dev, seorang biksu kecil di alam komposit, akan menarik begitu banyak kesengsaraan guntur. Berapa banyak guntur ini? Dan itu belum selesai. Di bawah pemboman guntur emas, elang berbulu perak akhirnya tidak tahan, dan akhirnya kehilangan jiwanya di matanya yang enggan dan menghina. Itu ditinggalkan dengan jiwa, tetapi menghilang sepenuhnya dalam satu gerakan. Setelah elang berbulu perak tersingkir, awam kesengsaraan guntur di bagian itu juga perlahan menghilang. Saat ini, tubuh Dev melayang di udara, seperti dewa sejati, yang membuat orang mengaguminya. Apakah itu pulau kecil atau para biksu di kapal roh? Mereka menatap kosong ke arah Dev, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Dev menjadi tenang sejenak, lalu perlahan jatuh. Melihat Dev, banyak biksu di pulau kecil terus mundur satu persatu, seolah melihat monster. Dev mengabaikan mereka, tapi melompat ke jurang maut lagi. Meskipun dia keluar, Yulian dan yang lainnya masih terjebak di dalam, Dev tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Dan di dasar gua, banyak biksu juga mulai mengambil senjata dan senjata ajaib yang baru saja jatuh. Segera setelah itu, saya melihat bayangan hitam jatuh dengan cepat. Minggir, ada yang jatuh. Teriak Yulian, dan buru-buru menarik Lionel menjauh. Tetapi ketika bayangan hitam jatuh di depan mereka, semua orang terkejut menemukan bahwa itu adalah Dev. Bersambung.